baiklah, kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian udah belajar kan apa itu benda tegar, apa itu torsi. Nah, sekarang kita review sedikit tentang torsi. Torsi yang disimbolkan dengan tau itu merupakan hasil perkalian cross product vektor gaya dan vektor posisi. Nah, perkalian cross product, ingat gak waktu kelas 10 belajar vektor? Perkalian cross product berarti besar tau sama dengan F R sin theta. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya momen inersia. Setelah torsi, kita belajar tentang momen inersia. Momen inersia. Sekarang ibu minta kalian semuanya coba pegang pulpennya masing-masing. Coba pegang pulpennya masing-masing seperti ini. Nah, dan jadikan tangan kiri kalian ini sebagai pusat porosnya. Dan coba tangan kanan kalian untuk memutarnya. Seperti ini. Set. Sekarang pindahkan porosnya ke bagian tengah. Seperti ini. Baru coba diputar lagi. Seperti ini. Nah, apa yang kalian rasakan waktu memutar pulpen ini di poros yang berbeda? Nah, ketika kita menempatkan poros di ujung ini, maka kita lebih sukar memutar pulpen tersebut. Ketika dia dibandingkan berada porosnya itu di tengah, lebih mudah. Nah, tingkat kesukaran inilah yang disebut dengan momen inersia. Jadi, ketika massa lebih jauh dari pusat poros berputarnya, maka momen inersianya lebih besar. Dan momen inersia dilambangkan dengan I. Kita dapat tuliskan, besar momen inersia itu sama dengan massa dikalikan kuadrat jaraknya. Nah, rumus yang ini adalah untuk yang satu partikel, dimana tadi seperti yang kita sudah praktekkan, ini adalah poros dan ini adalah partikelnya. Partikel itu memiliki massa, ini sebagai R-nya, ini sebagai poros. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan dia terdiri dari banyak partikel? Ya tinggal dijumlahin saja. I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah MN Rn kuadrat, atau bisa dituliskan I sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai N Mn R N kuadrat. Nah, sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Saya mempunyai sumbu Y dan sumbu X yang terdiri dari beberapa partikel. Ada M1, M2 sampai M6. Nah, M1, M2 sama dengan M5 sama dengan M6 sama dengan 2 kg. Dan M3 dan M4 itu sebesar 3 kg. Dan ini ada jaraknya 20 cm, jaraknya 10 cm, ini kita kasih 15 cm, ini kita kasih 10 cm. Nah, ini kan terdiri dari banyak partikel. Tadi untuk mencari besarnya momen inersia itu dilambangkan dengan I sama dengan M dikalikan kuadrat jaraknya. Nah, ini ada terdiri dari banyak partikel dan tentukan momen inersia di sumbu Y. Momen inersia di sumbu Y berarti ini sebagai porosnya, sebagai sumbu putarnya. Berarti yang kita hitung ketika sumbu Y menjadi sumbu putar. Nah, kita seperti ini, ketika sumbu Y-nya menjadi sumbu putar, maka yang bergerak adalah partikel yang di sumbu X. Nah, ketika diputar seperti ini dan ini sumbu Y-nya, maka akan ikut seperti ini. Nah, maka yang dihitung hanya yang di sumbu X. Kita langsung masuk tadi, sigma I sama dengan sigma Mn Rn kuadrat. Nah, ini berarti yang di sumbu Y ada berapa aja? M1, M2, M5, dan 6. Kalau M3 dan M4 dia udah 0, karena jarak antara massa dan porosnya itu, karena dia massanya itu berada di porosnya, jadi bernilai 0.
Nah, berarti masuk I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M5R5 kuadrat ditambah M6R6 kuadrat. Nah, besar massa M1, M2, M5, dan M6 adalah 2. Kita bisa tulis seperti ini aja ya. 2 dikalikan massanya sama semua. Nah, R1 kita tinjau R1. M1 jaraknya ke poros. Ini 20 ditambah 10 cm. Berarti 30 cm diubah ke dalam satuan meter. Berarti 0,3 meter kuadrat ditambah R2-nya 0,1 kuadrat ditambah R5-nya ada berapa? 0,15 kuadrat. Terus R6-nya 0,25 kuadrat. Nah, berarti berapa jumlahnya ini? 2 dikalikan 0,3 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat ditambah 0,15 kuadrat ditambah 0,25 kuadrat dan 0,185. Nah, 2 dikali 0,185 0,37. Satuannya kilogram meter pangkat 2. Nah, yang tadi kita adalah membahas momen inersia pada partikel. Sekarang kita akan membahas momen inersia pada benda tegar, di mana momen inersia pada benda tegar yaitu I-nya itu sebesar integral R kuadrat dm. Nah, benda tegar itu ada banyak ya, yang sering kita tahu itu bola pejal, silinder pejal, batang homogen, balok pejal. Nah, itu udah ada rumusnya sendiri-sendiri, kayak misalkan bola pejal itu I-nya sama dengan 2/5 M R kuadrat. Nah, kalau untuk silinder, batang berongga itu mempunyai momen inersia yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat juga di slide PPT atau buku pegangan kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori sumbu sejajar. Nah, teori sumbu sejajar, apa sih itu teori sumbu sejajar? Nah, ketika momen inersia di pusat massa benda diketahui, maka momen inersia di sembarang sumbu dapat diketahui dengan I sama dengan I PM plus M D kuadrat. Di mana I PM ini merupakan inersia pada pusat massa. Dan D di sini merupakan jarak dari pusat massa ke poros yang akan diukur atau poros duanya. Kita lanjut ke hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Masih ingat kan hukum 2 Newton untuk gerak translasi itu disimbolkan dengan F sama dengan M dikali A. Coba kedua ruas kita kalikan dengan R. Berarti di sini R F sama dengan M dikali A dikali R. RF di sini menjadi tau dan di sini M dikalikan. Nah, alfa dikalikan R kali R, maka tau sama dengan M dikalikan alfa dikalikan R kuadrat. Tau sama dengan I dikalikan alfa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang momentum sudut. Kita bahas momentum sudut. Momentum sudut L sama dengan R kali P. Nah, R kali M. Nah, ini kan P itu adalah momentum. Momentum itu adalah M kali V. R kali, nah V ini bisa kita jabarkan lagi jadi omega kali R. Jadi R kuadrat kali M dikalikan dengan omega. Besar momentum sudutnya adalah inersia. R kuadrat kali M adalah inersia dikalikan omega. Dia bisa I dot L sama dengan I kali
omega. Nah, sekarang kita bahas energi kinetik rotasi. Kalau pada gerak translasi, energi kinetiknya itu sebesar EK translasi maksudnya itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana dengan energi kinetik pada gerak rotasi? Rotasi sama aja, setengah mv, v-nya di sini diganti jadi omega r kuadrat. Nah, setengah m omega kuadrat dikalikan r kuadrat, setengah mr kuadrat inersia dikalikan omega kuadrat. Berarti besar energi kinetik rotasi itu adalah setengah I kali omega kuadrat. Pertemuan terakhir ini, di pertemuan ini terakhir kita bahas yaitu usaha pada gerak rotasi. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas keseimbangan, ngomongin couple, nah jenis-jenis keseimbangan. Nah, sekarang kita bahas usaha pada gerak rotasi. Nah, usaha pada gerak translasi itu kan kita udah tahu ya, W sama dengan usaha sama dengan F kali X. Nah, pada gerak rotasi, coba kalian perhatikan pada tabel di PPT itu ada hubungan antara besaran-besaran antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, yang pertama itu adalah tentang jarak. Nah, gerak translasi, jarak itu dilambangkan dengan X, dan pada gerak rotasi, jarak itu sebagai sudut atau theta. Nah, dan hubungan keduanya itu dilambangkan dengan theta X per R. Maka kalau X sama dengan theta dikalikan R, maka usahanya kita bisa buat F dikalikan R kali theta. Nah, FR sendiri itu adalah tau kalikan theta. Maka besar usaha pada gerak rotasi adalah tau dikalikan theta.